بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat, kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di rumahnya yang mulia ini pada kajian tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, dan dengan namanya yang paling agung, alladzi idza su'ila bihi ajab, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agung tersebut, Allah akan langsung mengabulkan permohonan tersebut. Kita meminta dan memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji dan mempelajari agama Allah di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan tercurahkan kepada mereka rahmat ilahi. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Karena masih banyak kertas atau lembaran yang belum saya bacakan dari lembaran-lembaran yang telah naik ke meja, maka insyaAllah ta'ala izinkan saya pada malam hari ini membacakan apa yang ada di dalam kertas-kertas yang sudah naik. Dan jika ada sesuatu lain yang ingin disampaikan, maka saya persilahkan untuk ditulis. Di sini ada pertanyaan, apakah boleh membanggakan amalan kita kepada Allah Jalla wa'ala? Jawabannya, sesuatu apa yang ingin kita banggakan kepada Allah Jalla wa'ala? Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali itu datangnya dari Allah. Baik berkaitan dengan agama ataukah berkaitan dengan dunia. Salat yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, itu adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Andai kata Allah Jalla wa'ala tidak memudahkan kita untuk melakukannya, maka sungguh kita tidak akan mampu melakukannya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Nur,
Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah untuk kalian, niscaya tiada satupun di antara kalian yang tersucikan dari kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala mensucikan orang-orang yang Dia kehendaki. Oleh karenanya di dalam surat Al-Mudaththir Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala tamnun tastakthir." Jangan sekali-kali kalian merasa telah berjasa dan telah merasa telah berbuat banyak untuk Allah Jalla wa Ala. Wala tamnun tastakthir. Jangan pernah kalian merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak untuk Allah Jalla wa Ala. Sekalipun kita merasa sudah melakukan solat semaksimal mungkin, baik solat wajib, solat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah wajib, sedekah sunnah, haji yang wajib, haji yang sunnah, umrah yang wajib atau umrah yang sunnah, kita telah membangun masjid, membangun rumah untuk fakir miskin, menyekolahkan anak yatim, tetap kata Allah, wala tamnu tastakthir. Jangan pernah kalian merasa berjasa dan telah berbuat banyak untuk Allah Jalla wa Ala. Di dalam surat Al-Hujurat Allah menyebutkan waqalatil a'rabu amanna. Ketika orang-orang Arab Badui masuk Islam dan mereka mengira dengan mereka masuk ke dalam Islam, mereka telah berbuat jasa, telah berjasa untuk Islam dan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi kita. Maka Allah katakan, yamunnuna 'alaikan aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka ingin menyebutkan bahwa diri mereka telah berjasa, wahai Muhammad, dengan mereka masuk Islam. Yamunnuna 'alaikan aslamu. Mereka menganggap diri mereka telah berjasa untukmu karena mereka telah masuk dalam Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan kepada orang-orang yang seperti itu, wahai Nabi Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kalian merasa telah berjasa kepadaku dengan kalian masuk ke dalam Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah lah yang telah berbuat baik, yang telah berbuat berjasa untuk kalian dengan Ia anugerahkan kepada kalian keimanan. Maka jika dia merasa berjasa dengan telah membangun masjid, maka jangan dia merasa telah berjasa. Coba apa kiranya kalau dia dipilih oleh Allah bukan sebagai pembangun masjid, Allah jadikan dia orang yang membangun diskotik, ya kan? Betapa banyak manusia dijadikan oleh Allah pembangun diskotik, pembangun tempat judi, pembangun tempat maksiat. Maka tatkala di antara kita dipilih oleh Allah menjadi pembangun masjid, jangan dia merasa telah berjasa untuk Islam. Justru Islam telah berjasa untuknya, di mana Allah memilih dia sebagai pembangun masjid, bukan sebagai pembangun diskotik. Ketika dia merasa dipilih oleh Allah sebagai da'i, penceramah agama, menerangkan Al-Quran dan hadis kepada manusia, jangan dia merasa bangga dan merasa telah berjasa. Untung dia tidak dipilih oleh Allah menjadi ustadz kepada kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan. Ketika dia dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai panitia kajian, panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan tempat-tempat kebaikan, jangan dia merasa telah berjasa untuk Islam. Justru Islam telah berjasa untuk dia, di mana Islam Allah tidak menjadikan dia sebagai panitia acara kesyirikan, di mana Allah tidak menjadikan dia sebagai panitia acara kebid'ahan, di mana Allah tidak menjadikan dia sebagai panitia acara kemaksiatan. Maka Allah katakan yuriduna yamunnuna 'alaikan aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka ingin menyebutkan bahwa diri mereka telah berjasa dengan mereka masuk Islam, merasa telah berjasa dengan infak mereka, dengan sedekah mereka, dengan sumbangsi mereka untuk Islam ini. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan kepada orang-orang yang seperti itu, wahai Nabi Muhammad, jangan kalian menyebutkan bahwa kalian telah berjasa untukku. Justru Allah lah yang telah berjasa untuk kalian, di mana Ia telah menjadikan kalian orang-orang yang beriman, tidak menjadikan kalian sebagai orang-orang yang kufur dan berbuat syirik kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan bahwa andai kata ada di antara manusia ini min yaumin
wulida fihi suhiba ala wajhihi fil ard, andai kata fi sabilillah fi mardatillah, andai kata ada di antara pejuang Islam dari semenjak lahirnya, semenjak hari dia dilahirkan, dia disiksa dengan diseret wajahnya ke tanah di jalan Allah karena membela agama Allah. Maka ketika dia berhadapkan kepada Allah di hari kiamat nanti, kemudian Allah mengaudit seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, maka dia akan menganggap bahwa seluruh perjuangan, ketaatan, kebaikan yang telah ia lakukan untuk agama Allah di dunia dahulu itu tidak ada artinya dibandingkan nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, dan Allah audit semua itu di hari itu. Apalagi perjuangannya di bawah itu. Nah, maka orang-orang yang ikhlas tidak akan pernah merasa demikian. Justru semakin dia berbuat baik kepada Allah untuk agama Allah, dia merasa bahwa Allah telah berbuat banyak untuknya. Karena sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah, bukan agama Allah yang butuh kepada kita, tetapi kitalah yang butuh kepada agama Allah. Jangan pernah kita mengira kalau orang kaya fulan mati, tidak ada lagi yang membela agama Allah dengan hartanya. Kalau syekh fulan, ustadz fulan mati, tidak ada lagi yang berdakwah. Ini hanya anggapan dari orang-orang yang tidak punya iman yang kuat. Nabi Muhammad SAW seorang Rasul dan Nabi, penutup para Nabi. Beliau telah diwafatkan oleh Allah. Agama Allah masih murni dan tetap akan murni sampai hari kiamat. Khulafa ar-Rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, pejuang-pejuang Islam yang paling besar dan paling berjasa untuk Islam setelah Nabi Muhammad, mereka telah diwafatkan oleh Allah dan agama Islam masih murni sampai hari ini. Para sahabat yang lainnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, semua mereka telah diwafatkan oleh Allah, tetapi agama Allah sampai hari ini masih murni dan tetap akan murni sampai hari kiamat. Jazakallah khair. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Saya berharap jamaah benar-benar merenungi ayat suci ini. Ayat ini Allah turunkan kepada para sahabatnya, dan hal yang dimaklumi bersama, perjuangan para sahabat adalah perjuangan yang tiada tandingannya untuk agama Allah. Jiwa raga mereka telah mereka serahkan untuk agama Allah. Baik ketika bersama Nabi 13 tahun di fase Mekah, ataukah bersama Nabi selama 10 tahun di Madinah. Siapa yang mau hijrah dari Mekah ke Ethiopia demi menyelamatkan agama dengan menaiki sampan-sampan kecil saat itu melewati Laut Merah? Siapa yang mau menemani Nabi seorang diri yang sedang menjadi wanted, orang yang dikejar oleh kaum musyrikin dan kepala beliau dihargakan 100 ekor unta? Abu Bakar telah menemani beliau. Beliau ikut masuk ke dalam gua Thur menemani Nabi SAW, dan sebelum Nabi masuk, beliau masuk duluan ingin membersihkan, sehingga kalau ada binatang-binatang yang berbisa maka beliau duluan yang disengat sebelum Nabi SAW. Di perang Uhud mereka menjadikan 11 atau beberapa orang sahabat Nabi, kurang lebih ada 11 orang sahabat Nabi, mereka menjadikan tubuh mereka selimut untuk Nabi tatkala Nabi diserbu dengan anak panah, diserbu oleh pasukan Khalid bin Walid dari gunung para sniper. Mereka langsung melemparkan tubuh-tubuh mereka ke arah Nabi, sehingga tiada ruang satupun untuk ditembus oleh anak panah yang ditembak oleh pasukan Khalid bin Walid. Sebagian dari mereka mati syahid di tempat tersebut. Abu Ubaidah bin Jarrah di perang Badar, ketika beliau menguruskan pedangnya, rupanya ayah kandungnya di depannya. Di barisan Abu Jahal adalah ayah kandungnya. Mau tidak mau beliau tebas leher ayah kandungnya, yang merupakan musyrik dan memerangi kaum muslimin yang ingin membunuh Nabi SAW saat itu. Kesetiaan mereka tidak diragukan lagi jemaah. Apa kata Allah kepada mereka? In tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian ingin berpaling dari agama Allah, tidak mau membela Muhammad lagi, Allah akan lenyapkan kalian di muka bumi ini semuanya, dan Allah akan ciptakan hamba-hamba yang baru, dan mereka tidak akan pengecut seperti kalian. Kan tajam sekali itu ayatnya, ya kan? Luar biasa maknanya jemaah. Itu para sahabat Nabi. Mungkin kalau kita pakai logika,
Kalau nggak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat Nabi, gimana mau dakwah di masa itu? Siapa yang mau bantu Nabi? Siapa yang mau melindungi Nabi? Siapa yang mau mengeluarkan harta untuk Nabi? Utsman bin Affan pernah menginfakkan 300 ekor onta dalam sekejap waktu untuk di medan jihad. Ya, kesetiaan yang luar biasa. Kalau kita berpikir dengan logika, kalau Nabi ditinggalin oleh para sahabatnya, beliau akan ditangkap mati, beliau akan dibakar hidup-hidup, beliau akan dibunuh. Tiada yang bisa membantu dakwah beliau. Tetapi tidak demikian jemaah, karena agama ini milik Allah. Allah katakan kepada para sahabat Nabi SAW, in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian ingin berpaling, maka Allah akan lenyapkan kalian, dan Allah akan datangkan hamba-hamba baru yang mereka tidak akan seperti kalian. Allah juga berfirman, iyyasha yudhibukum wa ya'ti bi akharin. Jika Allah berkehendak, semua kalian saat ini Allah lenyapkan dari muka buminya, kemudian Allah ciptakan hamba-hamba baru yang akan membela agamanya. Kita yang butuh kepada agama Allah jamaah. Agama Allah tidak pernah butuh kepada kita. Kita ingin ditolong oleh Allah di dunia ini, ingin ditolong oleh Allah di alam barzah, sehingga mudah menjawab pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Kita ingin ditolong oleh Allah di padang mahsyar, maka tolong agama Allah. Pasti Allah akan menolong kita dengan harta kita, dengan jabatan kita, ilmu kita, pangkat kita. Logikanya jamaah, kalau kita sedang kaya tidak berani membela agama Allah, apalagi ketika miskin. Logikanya kalau Anda ketika seorang punya jabatan, punya pangkat tinggi tidak berani membela agama Allah, apalagi kalau dia nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Kalau dia sedang punya popularitas tidak berani menyampaikan kebenaran, apalagi kalau dia tidak memiliki popularitas. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Agama Allah tidak perlu kita khawatirkan jamaah. Yang perlu kita khawatirkan, apakah kita akan tetap membela agama Allah sampai kematian datang menjemput kita? Fir'aun dengan bala tentaranya ingin melenyapkan agama Allah dari muka bumi saat itu. Allah berkehendak lain. Justru dia yang ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup oleh Allah di tengah laut. Namrud ingin melenyapkan agama Islam dari muka bumi ini saat itu. Allah berkehendak lain. Justru dia dibunuh oleh Allah dengan seekor lalat. Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yuriduna liyutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang kafir dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat selalu ingin memadamkan cahaya Islam. Apakah dengan alasan radikal, intoleran dan seterusnya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan tetap menyempurnakan cahaya Islam ini. Tiada yang mampu menghentikan Allah. Walau karihal kafirun, walaupun seluruh orang-orang kafir di muka bumi ini ingin menghentikan dakwah Islam. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Selama kalian masih bersabar di atas agama Allah dan masih bertakwa, seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang mampu membahayakan kalian. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sedang memboncengi Abdullah bin Abbas yang masih anak kecil saat itu, belum balik, di belakangnya dengan seekor keledai. Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Wahai Abdullah bin Abbas, andai kata seluruh manusia di dunia bersatu padu ingin memberikan sebuah kebaikan untukmu, niscaya itu tidak akan terjadi kalau Allah belum berkehendak. Dan andai kata seluruh manusia di muka bumi ini bersatu padu ingin membahayakan engkau, ingin membunuh engkau, ingin membunuh karakter kamu, ingin menculik kamu, ingin melakukan makar konspirasi terhadapmu, sungguh itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Kalau terjadi bukan karena manusia yang sudah kuat, tetapi karena Allah yang berkehendak dan telah mengizinkannya karena suatu hikmah yang Dia inginkan. Rufi'atil qalam wajifatis suhuf. Seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini itu sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka agama Allah tidak butuh kepada kita, tetapi kitalah yang butuh kepada agama Allah Jalla wa Ala. Maka tiada yang patut kita banggakan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Nah,
Bismillah Ustaz, bagaimana seharusnya kita memaknai istiwa Allah? Bagaimana memahami Allah menguasai arsy dan mana istiwa? Barakallahu fik. Perlu diketahui bahwa yang pertama bahwa masalah iman, masalah perkara gaib, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara gaib adalah hal yang berkaitan dengan sifat Allah Jalla wa'ala. Tiada ruangan untuk berasio dan untuk berakal terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka di awal surat Al-Baqarah terkait bab iman, Allah katakan yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman tentang ghaib, bukan berasio. Beda dengan ayat kauniyah, Allah katakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan ciptaan Allah langit dan bumi. Tapi dalam bab ghaib Allah tidak katakan wa yatafakkaruna fil ghaib. Tetapi Allah mengatakan wa yu'minuna bil ghaib, mereka mengimani perkara yang gaib. Dan terkait istiwanya Allah ada 6 ayat yang muhkam dalam Al-Quran. Ya, di antaranya firman Allah dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Dan ada 5 ayat lagi yang maknanya sama, yang bunyinya sama, muhkam. Maka sungguh aneh jika ayat ini yang bentuknya muhkam ditolak, kemudian diambil ayat yang mutasyabihat dengan alasan ayat Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum tidaklah lebih muhkam dan tidaklah lebih banyak jumlah penyebutannya dibandingkan ayat istawa dalam Al-Quran. Dan penyebutan wahwa ma'akum dan dia bersama kalian tidak menunjukkan Allah tidak di atas arsy. Allah hanya menyatakan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, tanpa menyebutkan dan dia tidak di arsy. Dan penyebutan dia bersama kalian, kata para ulama, tidak menunjukkan Allah pindah dari arsy-Nya. Kemudian juga tidak menunjukkan Allah bersama kita secara zatnya menyentuh kita. Dan itu adalah bahasa yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Mereka menyatakan sirtu wal qamaru ma'i. Aku berjalan dan bulan selalu bersamaku. Apakah bulan saat itu menyentuh kita? Tentunya tidak. Yang ketiga, poin yang ketiga terkait bab istiwa. Bahwa dalam bab akidah kita tidak boleh memahaminya hanya dengan akal kita. Langsung dapat ayat dan dapat hadis dengan modal bahasa Arab kita langsung menyimpulkannya. Walaupun kita tamatan Timur Tengah, walaupun dari berbagai universitas. Tidak boleh seperti itu, tetapi kita harus merujukkannya kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang telah diajarkan dan disampaikan oleh ulama-ulama setelah itu seperti 4 imam madhab. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jika manusia ini beriman sebagaimana kalian beriman. Siapa kalian ketika ayat ini turun? Tiada lain selain para sahabat Nabi. Kalau iman mereka seperti iman kalian, akidah mereka seperti akidah kalian, maka mereka akan berada di atas hidayah. Tetapi jika mereka berpaling, maka mereka akan sesat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabatnya. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Secara generasi, 3 generasi ini yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan semua mereka, baik para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab sepakat tentang makna istawa dipahami dengan pemahaman yang benar yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa makna istawa di kalangan ulama salaf ada 4 makna, tidak lepas dari 4 makna. Tidak lepas dari 4 makna. Yang pertama ala, yang kedua wartafa'a, yang ketiga wasa'ida, wa keempat warstaqar. Ala wartafa'a wasa'ida, bukan qasada ya, saya beberapa kali salah sebut qasada. Wasa'ida ya. Ala wartafa'a wasa'ida wastaqar. Meninggi, mengatas, di atas segala sesuatu dan menetap. Dan itu semuanya kita imani karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah yang telah memberitakannya. Ya.
tanpa ada takwil dari Nabi. Nabi menyampaikan yang kepada para sahabat tanpa ada takwil di antara mereka. Mereka memahaminya sebagaimana yang mereka pahami dalam penggunaan bahasa Arab. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab. Yang kedua, kita memahami dan mengimani istiwa Allah dengan 4 makna di atas. Kita imani bahwa itu semuanya sesuai dengan keagungannya Allah. Allah tetap maha besar. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak menyerupai makhluknya. Tidak boleh dianalogikan dengan akal kita, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Istiwa tersebut sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Allah tetap maha akbar dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kalau ada yang berkata, Ustaz, saya tidak sanggup pikir bagaimana dikatakan Allah beristiwa di atas arsy, tetapi dikatakan Allah tetap maha besar dan Allah tidak butuh kepada makhluknya, maka jawabannya itulah pintu kesesatan saudara yang pertama kali, yaitu saudara mulai berpikir, bukan mulai beriman. Kalau dapat ayat istawa, hadis Nabi, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut, amanah, selesai. Semuanya itu sesuai dengan keagungannya Allah. Sebab kedua mereka mentakwil istawa, pertamanya adalah mereka jatuh kepada takyif. Setelah jatuh kepada takyif, mereka takut akan jatuh kepada tamtsil. Ingin mentaktilnya, tidak berani karena ada ayat dan hadisnya. Maka mereka pakai jurus yang tidak gentleman, yaitu takwil. Asalnya takyif, mulai dia memperbagaimanakan ketika mendengar istawa bersama, mulai dia memperbagaimanakan bagaimananya. Dan manusia tidak mungkin mampu memperbagaimanakan hakikat sifat Allah. Tatkala dia mulai memperbagaimanakannya, maka yang tergambarkan baginya adalah dengan sesuatu yang pernah ia lihat, yang pernah ia dengar, yang pernah terbesit di hatinya. Dan tiada sesuatu yang pernah dia dengar, yang lihat dan terbesit di hatinya kecuali suatu makhluk. Ketika dia ingin menyerupakan, maka dia takut. Ingin menolaknya, enggak berani. Ada ayat dan hadis, maka dia takwil. Maka ditutup oleh para ulama, seluruh nama dan sifat Allah itu kita imani sebagaimana yang Allah sampaikan dan Rasulnya dengan bahasa Arab yang Allah turunkan Al-Quran dengannya. Itu semuanya kita imani sesuai dengan keagungannya Allah, yang tidak dapat diperbagaimanakan, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Bukankah Allah memiliki sifat mendengar dan manusia juga memiliki sifat mendengar? Kemudian kita akan berkata mendengarnya Allah berbeda dengan sifat mendengarnya makhluk. Maka demikian pula istiwanya Allah berbeda dengan istiwa makhluk. Selesai. Kenapa pada sebagian sifat kita menyatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk walaupun sama penamaannya, tetapi pada sifat istawa kita tidak lagi menggunakan kaidah tersebut. Apa bedanya sifat istawa dengan sifat yang lainnya? Semuanya adalah sifat Allah dan Allah sendiri yang memberitakannya. Oke, para ulama menyatakan berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat Allah. Artinya tidak boleh kita memperbagaimanakan, menyerupakannya dengan sifat makhluk, mentakwilnya dan menolaknya. Kemudian para ulama salah, di antara Al-Imam Az-Zahabi, salah satu ulama besar Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Ulu. Al-Ulu, beliau nukilkan di sana sekian ayat, sekian hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam madhab. Mereka sepakat tentang sifat istiwa'nya Allah di atas arsy tanpa takwil. Dengan 4 makna tadi. Bahkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menulis kitab buku putih judulnya Al-Ibanah setelah beliau bertobat dari paham Jahmiyah, Mu'tazilah. Nulis kitab di sana beliau terangkan bahwa Allah mustawin ala arsyihi ba'inun an khalqihi, kata beliau. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya dan terpisah dari makhluknya. Bagaimananya Allah tidak memberitahukan kepada kita. Yang jelas Allah memberitakan kepada kita tentang istiwanya, Nabi juga memberitakannya, para sahabat tidak pernah menanyakannya bagaimananya. Amanah, kita imani. Yang jelas sesuai dengan keagungannya Allah. Allah tidak butuh kepada arsy, arsy tidak meliputi Allah, Allah tetap maha besar. Dan tidaklah ada yang memaknakan istawa dengan istaula menguasai kecuali dasarnya adalah syair yang diucapkan oleh seorang yang beragama Yahudi ketika mereka menyatakan laqad istawal Bishr 'ala al-Iraq. Bishr telah istawa terhadap Irak.
Maka kata mereka ini istawa maksudnya adalah istaula. Kalau kita takwil, banyak sekali ayat-ayat yang bisa ditakwil. Mendengar Allah, melihat Allah, takwil lagi. Semua takwil. Akibat ujung-ujungnya berarti Al-Quran mengajarkan tidak jujur, ketidakjujuran. Ngomong A tapi maksudnya B. Nah, baik. Dan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatwa Hamawiyah, gurunya Imam Ibnu Katsir, gurunya Imam Az-Zahabi, gurunya Imam Ibnu Rajab, dan gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tidak ada setengah huruf pun dari ayat dan hadis serta ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi, dan 4 imam mazhab yang menyatakan Allah di mana-mana. Ya. Adapun firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, maka dijawab oleh para ulama yang pertama, ayat tersebut tiada kontradiksi antaranya dengan ayat istawa. Allah hanya menyatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, tanpa menyatakan Allah tidak di atas arsy-Nya, tanpa menyatakan makna istawa adalah istaula. Kedua, wahwa ma'akum aina ma kuntum, Allah terangkan setelahnya wahwa sami'ul basir, yaitu Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Dan itu hal yang dimaklumi dalam penggunaan bahasa Arab. Mereka menyatakan sirtu wal qamara ma'i, aku berjalan dan bulan selalu bersamaku dimanapun aku berada. Ya, tidak menunjukkan bulan menyentuh dia. Ya, dan tidaklah ada penakwilan terhadap istawa kecuali setelah 3 abad 300 Hijriah. Zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, 4 imam mazhab semua menerimanya tanpa takwil. Sebab mereka mentakwilnya yang pertama mulai melogikakannya, menganalogikannya, memperbagaimanakannya. Kemudian menyerupakannya dengan istiwanya makhluk, semayamnya makhluk. Kita bersemayam di atas kursi, kursi meliputi kita, dan karena kita butuh kepada kursi. Kenapa? Karena kita makhluk. Dan Allah Al-Khaliq tidak dapat diserupakan sebagaimana sifat Allah yang lainnya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, bal yadah mubsutatan, tentang sifat tangan, mendengar, melihat. Itu semuanya berbeda dengan sifat mendengar tangannya makhluk. Demikian pula sifat Allah yang lainnya seperti istawa. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah tidak menyatakan dia tidak beristiwa, dia tidak bersifat. Allah hanya meniadakan darinya keserupaan sesuatu dengan dirinya. Di ujung ayat tersebut Allah katakan wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, maka demikian pula sifat istawanya Allah serta sifat Allah Jalla wa Ala yang lainnya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustadz, bagaimana jika ada di suatu daerah bila ada wanita yang baru melahirkan, terus ada makhluk yang gentayangan mencari bayi yang baru lahir itu untuk dijadikan mangsa. Katanya makhluk itu manusia yang mencari ilmu. Jazakallah khairan. Jawabannya penggal lehernya kalau dibuktikan. Kalau Anda aparat keamanan, penggal lehernya. Karena dalam Islam dukun itu dipenggal lehernya. Dan para sahabat telah menerapkannya. Para khulafa dan khalifah setelah khulafa ar-rasyidun juga, Abdul Malik bin Marwan, ketika ada orang mengaku kebal, dan beberapa algojonya membunuhnya tidak mati, datang turun beliau, kemudian mengambil pedangnya, kemudian mengucapkan bismillah, putus lehernya. Ini dukun. Kalau dibuktikan, tangkap, penggal lehernya. Kalau dibuktikan curi bayi, nyawa dengannya nyawa. Bayi Anda dicuri, jelas. Bayi Anda diambil, dibunuh, tak dibunuh dia. Dan menjaga nyawa adalah kewajiban dalam Islam. Mati demi membela nyawa sendiri, menjaga harta dan keluarga serta kehormatan, mati syahid, kata Nabi SAW. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dibunuh karena membela dirinya, menyelamatkan hartanya dan kehormatannya, dia mati syahid. Tangkap, penggal. Kalau Anda aparat keamanan. Kalau Anda bukan aparat keamanan, serahkan ke aparat keamanan yang penegak hukum. Kecuali di suatu hukum, di situ memang kepala suku bisa menegakkan hukum. Baik, seperti di Syekh Mubil dulu di Yaman,
awal-awal dakwah beliau banyak sekali dukun. Beliau mengeluarkan statement supaya para dukun itu takut, walaupun pada hakikatnya tidak dipraktek. Mereka bertanya bagaimana dengan dukun-dukun di kampung kami. Dan beliau seorang ulama yang sangat didengar. Kata Syekh Mobil, tangkap penggal. Maka seluruh dukun pada melarikan diri, tobat. Padahal nggak dipraktekkan itu. Fatwa, gertak, poh kayak dukun. Baik, iya. Dan dukun nggak perlu kita takuti jamaah. Cuma masalahnya di tengah-tengah masyarakat kita terkadang dukun tidak dipanggil dukun. Ustaz Ibu Nan, Tengku wehoi. Iya. Tungku fulan, Ustaz fulan, Kiai fulan, padahal dukun. Hai kibankan dukun mengaku tahu perkara gaib. Je ngemeluk barang gadah. Oh barang roga dah siap. Siapa? Nyo tengok temayang bak gaib siap. Dia. Kalau dia mengaku tahu perkara gaib, itu namanya kahin atau araf. Iya. Atau dengan alasan pulang nuwa ju ile untuk malang ko pubah dari jo. Nya mereka sakit bacut baba punggung, berarti nya tengok ko pubah dari jo tanpa ju dukun yan. Nya drone sebagai aparat keamanan. Dukun walaupun dia hai tengku, walaupun ibu nan tengku, walaupun ibu nan orang malim, ibu nan aulia, ibu nan abati, ibu nan walid, ibu nan ustad, pakai dukun itu. Karena Allah telah menyatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan di bumi selain Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi. Dialah Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, dia tidak akan pernah menyingkap perkara gaibnya kecuali hanya kepada para rasulnya. Dan Nabi bersabda, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal dan dia percaya kepada ramalan dukun dan tukang ramal tadi, dia telah kufur terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah jamaah, andai kata dukun itu tahu perkara gaib, dia enggak akan mau jadi dukun, pasti dia jadi ulama, enggak mungkin jadi dukun. Kalau dia tahu perkara gaib nggak akan mau dia jadi dukun, karena tahu alam barzah, dia bisa melihat alam barzah, pasti dia akan pilih jadi ulama, nggak akan milih dirinya jadi dukun. Dan bukti yang paling akurat dukun itu tidak tahu perkara gaib, datang ke tempatnya tanpa langsung buam betegaju, rom betegaju, betepupai, tengkai dan yang pakai netrom long, hai ne pegahan pom perkara gaib, yang tepu perkara gaib kan perlu karate pahlong pro. Paham ya? Kalau dia ngaku perkara gaib, bukti paling akurat dia tidak tahu perkara gaib, datang, tendang, tampar. Pasti dia akan bertanya, kenapa, apa salah saya? Lah katanya tahu perkara gaib, kok nanya lagi? Apa salahnya? Katanya tahu perkara gaib, mestinya lari dong sebelum saya datang. Mestinya mengeluarkan tangkis dong pukulan saya. Buktinya dia nggak tahu perkara gaib. Ya, dan masalah dukun ini sangat merajalela di sebagian tempat. Bahkan di sebagian tempat sudah dikenal tempat kampung dukun. Cuma yang dilemanya, bagian tempat kan dukun ni ya tengku wehoi, abati, walid. Abati, walid, tengku, ustad, pak kiai. Pakai kinang kupiah haji pula alam. Kalau dia ngaku tahu perkara gaib, bisa menebak nyo belen hanagat untuk mengkawin. Iya. Kamu nantinya kalau menikah sama dia akan demikian dan demikian. Ini barang kamu hilang sepertinya begini-begini. Sepertinya begini-begini dan akan terjadi. Itu dukun walaupun pakai jubah dan berjenggot. Itu dukun. Karena definisi dukun adalah orang yang mengaku tahu perkara gaib. Itu dukun jemaah. Dan kita tidak perlu takut pada dukun. Karena kehendaknya dukun di bawah kehendak Allah. Jaga sholat 5 waktu, jaga sholat sunnah, jaga sholat tahajud, jaga zikir setelah sholat 5 waktu, dan zikir-zikir lainnya yang Nabi ajarkan seperti zikir keluar rumah, zikir tutup pintu, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir ketika hujan, zikir pagi petang, insya Allah aman. Karena zikir adalah benteng yang paling kokoh. Dan andai kata dukun bisa mengganggu kita, bukan karena dia sudah kuat,
tetapi karena Allah yang berkehendak dan mengizinkannya karena suatu hikmah yang Dia inginkan. Nah, bismillah, afwan Ustaz, ana mau tanya. Ana punya ayah tiri, seorang mu'allaf. Beliau enggan menerima ajaran Islam. Oleh karenanya bagaimana tanggung jawab ibu ana? Ibu ana sudah berusaha, tapi lama-lama ibu ana ini juga jauh dari Allah ya Ustaz. Ayah tiri ana ini balikan lebih mempercayai Tuhan yang disembah orang kafir. Bagaimana saya dan saudara saya mengambil sikap Ustaz? Jazakallah. Pertanyaan sebelum jawab ini. Relakah ibu Anda dinikahi oleh seorang bandar narkoba? Ada bandar narkoba melamar ibu saudara. Dia sholat 5 waktu, tapi bandar narkoba. Atau dia penzina. Iya, walaupun nikah tiap hari zina, pencuri, pemabuk, pembunuh. Saya yakin, ya, setiap kita tidak akan menerima dia sebagai ayah tiri kita. Apalagi kalau dia kafir. Apalagi kalau dia kafir. Sebaik-baik orang kafir tetap statusnya kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk yang ada di bawah kolong langit. Ini terjemahan ayat Al-Qur'an. Adakah yang berani menyatakan Al-Qur'an radikal? Ya. Ayat suci Al-Qur'an. Syarrul bariyah. Kalau dia tidak mengucapkan 2 syahadat, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebaik apapun dia, bagaimanapun sosialnya, bagaimanapun akhlaknya, bagaimanapun dia jujur, amanah, statusnya tidak lebih dari syarrul bariyah. Vonis dari Allah Jalla wa'ala. Dan dalam Al-Quran, dalam Islam ada aturan, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki kafir. Baik ahlul kitab maupun musyrik kalau dia wanita muslimah. Allah katakan fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Dalam surat Al-Mumtahanah, ketika wanita-wanita datang kepada Nabi, mereka hijrah meninggalkan daerah dan suami-suami mereka. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, famtahinuhun, coba kamu uji dulu keimanan mereka. Benar enggak mereka masuk Islam? Fa in alimtumuhunna mu'minat, jika kamu sudah memastikan bahwa mereka benar-benar beriman kepada Allah, fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan kalian kembalikan mereka lagi kepada suami-suami mereka, keluarga-keluarga mereka masih kafir. Lahunna hillul lahum, karena wanita yang sudah mukmin tidak halal dijadikan sebagai istri oleh orang kafir. Walahum yahilluna lahum, dan lelaki kafir enggak halal buat wanita muslimah. Apalagi kalau sebab ini ibu kita juga akan ikut murtad jamaah. Agama adalah sesuatu yang paling mahal. Kita enggak akan rela kalau dia memotong-potong anggota tubuh ibu kita, iya kan? Misalkan ayah tiri kita sholat 5 waktu, tapi setiap hari ibu kita ditampar. Ibu kita disiksa, ditusuk dengan pisau. Kita nggak akan rela menerima dia sebagai ibu tiri. Lebih tidak layak lagi untuk kita terima seorang laki-laki yang dia tidak masuk Islam sebagai ibu ayah tiri kita. Walaupun dia baik luar biasa, selama dia tidak masuk Islam, tidak boleh dalam Islam. Ya, dia dijadikan sebagai seorang suami untuk wanita muslimah. Beda halnya laki-laki yang muslim. Secara hukum asal, dia boleh menikahi wanita kitabiyah. Boleh, bukan dianjurkan. Ya. Khusus laki-laki yang muslim boleh menikahi wanita kitabiyah, Yahudi atau Nasrani. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayatnya. Saya lupa nomor ayatnya, jika agak keliru ayat ke-5 atau ke-6. Allah berfirman, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Wanita-wanita yang mereka wanita-wanita terjaga, bukan pelacur. Ya, dari kalangan ahlul kitab, khusus wanita ahlul kitab. Ya, cok kong hucu dah kalanya kafe tang masuk tang ayat je kong hucu kawin. Ya, enggak, harus ya atau Buddha atau yang lainnya. Harus ahlul
kitab. Dan syaratnya muhsanat, bukan pelacur. Wanita yang menjaga dirinya. Ini Allah kecualikan di dalam Islam. Baik. Saya mau tanya, apakah ada filsafat terhadap agama? Dalam agama, benarkah dengan filsafat akan memperkuat perkara-perkara agama yang tidak masuk akal? Karena dengan filsafat kita dapat menjawab pertanyaan yang tidak masuk akal dalam agama. Benarkah perkataan seperti itu, Ustaz? Karena ada teman yang berkata bahwa filsafat ada orang yang membuat buku yang judulnya Filsafat Al-Quran. Baik, saya akan sebutkan beberapa ayat dan hadis. Dengan ini kita mengetahui bahwa Islam butuh ataukah tidak kepada filsafat. Yang pertama, firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku telah ridha Islam ini sebagai agama kalian. Ayat ini turun kepada Nabi di saat beliau sedang haji wada, sedang wukuf di Arafah dan pada hari Jumat. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Ayat kedua. Dalam surat An-Nisa Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasul, telah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak ada lain selain para sahabat Nabi. Kami akan palingkan dia kemanapun ia berpaling, dan kami akan seret dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Yang ketiga, firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq." Apabila mereka manusia beriman, berakidah, beragama seperti kalian wahai para sahabat Muhammad, maka mereka akan berada di atas petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, maka mereka akan celaka, dan para sahabat tidak mengenal filsafat. Ayat yang keempat, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Adapun dari hadis Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban terakhir terhadap filsafat bahwa ulama Islam, ulama Islam seperti Imam Syafi'i dan 4 imam madhab telah memperingatkan bahayanya filsafat. Dan tidaklah terjadi penyimpangan dalam bab akidah dan rukun-rukun iman, melainkan tatkala filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zaman Khalifah Ma'mun. Oleh karena dialah Imam Ahmad dipenjara karena mempertahankan akidah Al-Quran makhluk, mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Itu mulai terjadi tatkala mereka mengarabkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Kalau ada yang berkata ini filsafat Islami, beda filsafat dulu dengan filsafat sekarang. Jawabannya, kalau memang beda, kenapa namanya harus sama? Kenapa nggak pakai nama lain saja? Ini seperti orang yang berkata ingin bersilat lidah. Beda Syiah dulu dengan Syiah sekarang. Kalau memang beda, nggak usah pakai nama Syiah. Ya kan? Yang kedua, Nabi menyatakan, "La ya'ti zamanun illa waladhi ba'du syarru min." Tiada datang suatu masa kecuali masa yang datang itu lebih buruk dari sebelumnya. Kalau filsafat di masa Imam Syafi'i saja itu buruk dicela oleh Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i menyatakan pendapat saya untuk orang yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam adalah dicambuk, apalagi filsafat di masa sekarang yang lebih jauh dari masa kenabian. Nah, wallahu a'lam, filsafat tidaklah datang kecuali setelah 3 generasi umat Islam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dengan diterjemahkannya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab dengan perintahnya Khalifah Su' di masa itu yang bernama Ma'mun, yang memenjarakan sekian ulama di antaranya Imam Ahmad. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.